Oke, kali ini narasumber bintang tamu kita ini seorang yang kreatif di bidang seni. Sering syuting juga, pernah syuting ya kita ya. Ini desainer kondang. Ya. Karya-karyanya sering sekaligus pernah diundang waktu itu Di fashion show ya. Fashion show di INMF ya. Kita sambut Ibu Leni apa? Apa? Halo Kak Ruby. Aduh. Terima kasih. Sehat-sehat. Sehat banget. Gue panggil kakak ya. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Iya kakak dong. Kak Leni. Alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya? Pasti sini semua sehat semua kan? Kali ini makin cetar, Wow. auranya makin menyala. Oke, kita mau ngobrol sama Kak Leni. Kak Leni, ini sejak kapan nih bisa fokus ke industri khususnya di fashion designer ya? Ceritanya gimana? Nih, aku berawalnya bercerita dulu menjadi seorang fashion designer itu sebenarnya bukan sebuah mimpi aku ya, gitu lah. Dimana aku tuh dulu waktu SMA tuh ngambil sekolah jurusan IPA. Oh, IPA malah ya? IPA, gitu loh. Nah, malah maunya tuh kedokteran. Nah, tapi dengan percaya diri itu aku diterima di waktu itu UMPTN kan. UMPTN. UMPTN Iya. cuma pilih satu universitas. Heeh. UI kalau nggak salah. UI, yes. Percaya diri banget diterima, ternyata enggak. Iya gitu ya. Ternyata terlalu percaya diri juga nggak bagus banget ya kayak Oh. gitu loh gitu. Tapi mungkin itu perjalanan ya memang yang harus dijalanin bahwa Iya. memang kalau tidak aku menjadi seorang dokter belum tentu aku ketemu Kak Ruby yang sekarang. Oh iya, bisa juga ya. Iya, bisa Oh, aja. beda lagi tuh, lu di Iya. rumah sakit dokter ya? Jadi dokter Iya, gitu iya. lah. Ya udah di situ aku ngambil sekolah 1 tahun sempat skip sekolah ya itulah untuk rencananya memang mau melanjutin UMPTN lagi mau coba lagi tapi Iya. akhirnya kita memutuskan kenapa kita gitu loh karena pada saat itu mantan pacar yang sekarang Oke. suami udah kayaknya kamu tuh bagus di desain nih seperti itu desain Kenapa bisa dibilang bagus di desain? karena ternyata lihat aku tuh kreatif gitu loh Oke. kreatif dan pintar jualan gitu loh dari SD kan aku sama suamiku tuh teman TK ya Wow. Luar biasa loh. teman TK, teman SD, SMP dia di Al Azhar, aku di negeri, SMA kita ketemu lagi, jadi udah tahu lihat aku aktivitasnya ya kan kayak waktu SMA aku pun kalau teman-teman pada jajan tuh aku jualan produk, jualan produk di situ, jadi ngelihat memang aku di situ ada art dan ada jiwa bisnisnya. Akhirnya memutuskan ngambil sekolah fashion. Waktu itu ada salah satu sekolah fashion di Cikini. 1 tahun programnya dan aku lulus di usia 19 tahun. 19 tahun. Lulus loh ada bersertifikat. 19 tahun. 19 tahun. Ya udah akhirnya di situ sempat 3 bulan aku stuck juga kan situ stuck karena dari IPA lo bayangin kan gue pikir tuh sekolah desain itu tuh cuma gambar doang gitu loh ternyata ada rumus-rumus yang harus kita hafal ada pembagian ada bagaimana complicated juga 3 bulan itu agak kurang bisa mengikuti nah setelah ke situ ngelihat karena biaya sekolahnya cukup mahal jadi asma harus selesai gitu kan selesai karena wah gila kalau gue nggak selesai bagaimana ini ya udah di situ sudah mulai enjoy mulai apa sampai selesai nah itu pas sekolah itu udah merasa ya udah deh kayaknya gue di sini deh gitu nah tapi aku tuh 19 tahun tuh udah kerja apa? jadi fashion consultant and designer di salah satu toko tekstil yang ternama saat itu 19 tahun. Jadi tahun 2026 ini berarti aku masuk dunia fashion itu udah 25 tahun. 25 tahun karena kan dari usia 19 tahun itu kurang lebih tahun 2000 berarti 26 tahun. 26 tahun. Nah, itu tuh yang perjalanan itu kita
ngikutin sampai sekarang eksistensi itu ya butuh perjuangan juga sih. Maksudnya sampai sekarang kita orang-orang mungkin mengenal aku sebagai fashion designer juga itu perjalanan juga gitu loh. Dan kayak kita harus mengikuti asosiasi, mengikuti event, mengikuti apa ya, finally yang akhirnya ada Lady Rafael yang sekarang. Aduh. Perjuangannya, wow. Ini juga bisa jadi sosok inspirasi buat anak-anak muda. Betul. Karena ini 19 tahun aja waktu itu udah jadi fashion consultant. Fashion consultant. Wah, biasa loh. Iya, luar biasa gitu. Jadi fashion consultant jadi kalau ada klien, kan karena talk tekstil kan, mau bikin event acara wedding atau event party, konsepnya, temanya, warna apa, ngeblend bahannya, pakai apa, penggunaan bahannya apa, itu aku tugasnya. Sampai kayak ya itu jatuhnya konsultan gitu lah. Itu juga harus juga banyak pengalaman lah di situ karena aku bekerja di situ selama 10 tahun. 10 tahun. Sampai punya brand sendiri. Keren. Oke. Nah, brand sendiri nih ya. Pakai brandnya namanya Leni apa Pak? Saat ini sekarang sudah mempersempit ya. Sebelumnya kan sebelumnya memang Leni Rafael itu lebih ke private order. Private order yang langsung ke klien, ke private order dari klien itu satu klien cuma kita bikin satu produk gitu kan, custom made gitu lah. Akhirnya perjalanan ke sini aku ada kolaborasi pertamanya, kolaborasi atau berpartner dengan teman juga. Akhirnya banyak beberapa brand yang waktu itu satu kita pegang, ada dipegang. Tapi semakin kesini tuh aku semakin kesempit gitu loh. Karena udah runningnya udah bagus gitu loh. Sekarang aku megang Leni Rafael sendiri yang untuk custom order, dan kedua ada Wow Batik. Ya, Wow Batik ini aku kerja sama tahun keempat dan juga sekarang menjadi part of dari grupnya. Karena jualannya udah online, kita udah jalan banget. Pencapaiannya di akhir 2025 itu kita tracking itu sebulan menembus sampai 50.000 pieces per bulan. Wow. Dahsyat, 50.000 pieces, benar ya, itu benar. Itu wanita doang atau pria dan wanita? Mix, tapi dominan itu kemeja batik. Ternyata nggak cuma ini jago jualan juga. Sebenarnya gini, itu tuh gunanya kita berkolaborasi dan berpartner ya. Jadi aku ya itu makanya pentingnya tuh kita bisnis owner kalau mau berkembang atau lebih ekspansi, kalau misalkan kita sendiri mungkin bisa stuck di situ-situ aja. Kalau kita berkolaborasi, berpartner yang saling melengkapi ya. Karena kalau sama-sama pintar di dunia ini itu akhirnya jadi takutnya bentrok kan gitu kan. Melengkapi, akhirnya kita mencapai tim yang sukses gitu loh. Jadi kalau aku bagian ke desain, bagian ke branding, bagian nge-networking produk kita untuk mengenalkan produk dan kita untuk lebih jangkauannya lebih luas gitu, ikut event gitulah. Dan partner aku lebih ke sisi produk market besarnya, manajemennya, marketingnya. Jadi goalnya dapat, dan itu bukannya setahun 2 tahun yang kita bisa dapat begitu gitu loh. Kita tim risetnya ada seperti apa, akhirnya menemukan formula, oh ternyata di platform media sosial yang kita jualan itu ada yang akan muncul rumus-rumus sendiri. Saat ini Wow Batik ini tersedia di online aja atau online aja nih? Online aja. Nah, berarti kalau pameran exhibition nih, kalau saat ini kita lagi bulan Ramadan kan, itu ada kita di Ramadan Runway di Kota Kasablanca, ada juga di Pakuan Mall Bekasi, dan ada di Galeri City. Dan mungkin stoknya juga tidak banyak, itu ada juga di butik aku yang di Kalitengah. Yang butik. Dan itu biasanya kita keliling exhibition to exhibition, kayak pameran-pameran. Sebagai pameran-pameran showing aja ya. Showing aja. Belinya di online. Tapi di situ juga kadang bisa jualan juga gitu loh. Karena juga jual juga. Online kita non-stop live 24 jam. Berarti ini melihat potensi ya online. Peluang online itu luar biasa ya. Banget. Sebulan 50.000 piece, berarti sehari bisa 1.500. Ya,
kita targetin sehari 1.000 sih, tapi kemarin tembus di 50.000 pieces. Akhirnya kita karena kebutuhan yang sangat luas karena marketnya ada, tapi kita kebutuhan produksinya kurang. Di awal Februari kita Wow Group itu ekspansinya kita tuh bukan tambah toko, tapi kita bikin garment sendiri. Bikin garment sendiri. Iya, Wow. luar biasa. Kalau bilang ekonomi lagi gini, Iya. kalau nggak tahu caranya ya susah gitu ya. Iya. Kalau ini tahu caranya Ya. malah ekspansi ya. Ekspansi, dan itu memang kita kadang manusia itu kan nggak sabar ya, nggak berproses, nggak paham prosesnya, terus kadang suka nggak mau bertanya gitu kan, kadang gitu kan, sesat di jalan betul. gitu ya. Terus ya maksudnya kebanyakan kayak yang sudah pintar tuh merasa pintar gitu loh, akhirnya ya tidak dapat klik insight yang oh iya gitu loh, kayak kita ini aku dan partnerku tuh emang saling melengkapi. Karena kita juga saling belajar. Misal kalau kemarin, oh ya pas kita launching produk gagal tuh kenapa gitu kan? Oh ternyata price-nya terlalu mahal, atau kedua bahannya kurang, atau desainnya atau kurang, atau dari foto produknya yang kurang. Itu kita riset terus gitu loh. Jadi akhirnya kita ketemu formulanya seperti itu. Harga berapaan sih kalau bawa batik ini? 200.000. 200.000 kali tadi hitung sendiri deh teman omsetnya berapa. Iya, itu juga di tahun keempat aku bergabung ya, maksudnya di Wow Group itu. Walaupun sekarang tahun ini Wow Group itu udah 10 tahun. 10 tahun. Wow. Dan luar biasanya partnerku tuh sebelumnya nggak pernah berkolaborasi, dan sama aku nih alhamdulillah aja ngeklik ya gitu loh, ngeklik dari segi apanya gitu kan. Kita kan kayak berbisnis berpartner itu nggak kayak kita cuma kenalan aja ya, tapi udah kayak kita kawin gitu kan. Maksudnya ini mau arahnya kemana, arahnya kemana. Jadi kita memang selalu discuss. Oke, kalau bicara soal target market dari Wow Batik ini lebih ke arah mana? Gen Z, milenial? Semua kita dapat, karena kan produk yang win produk kita ngomongnya yang win produk itu kan kemeja laki-laki. Iya. Cuma paling modelnya kan gitu doang kan. Cuma kita main motif biar kita banyakin. Apa strateginya? Mungkin boleh di-share nih. Strateginya ya pasti kita harus punya tim yang solid gitu loh. Tim solid itu bukan berarti harus lengkap semua gitu. Kita bisa membangun, kalau misalnya tidak bisa, kita mulai dengan diri kita sendiri gitu loh, atau live dengan diri sendiri gitu loh. Live dengan diri sendiri? Iya, kadang partner aku sometimes dia live loh gitu loh. Iya, tapi enggak sih, udah di sekarang kesetaraan penuh. Udah tim, kita emang ada house-nya juga, dan kita bikin tim itu sesuai kebutuhan. Kayak misalnya kita mau grow up ya berarti kita apa nih yang saat ini yang kita lagi goalnya gitu. Semua bisa bikin produk, semua bisa bikin produk bagus, tapi belum tentu semua bisa berjualan. Itu kata kuncinya, jualan. Jualan. Dan harus bisa membaca strategi. Dan yang paling penting adalah kita harus riset. Riset. Apa yang market mau ya? Apa yang market mau, dari price, dari bahan, dari kualitas, dari apa, semua sampai kita kita kan launching produk tuh per 3 bulan. Jadi kita keluarin tuh 9 kali dengan beberapa varian. Nah dari situ kita pas win produknya itu juga kita akan banyak. Itu yang brandnya. Kedepannya ini akan ada apa lagi kalian? Kedepannya yang pasti pengen lebih berkembang lagi ya gitu lah. Kita pengen ada brand yang lebih premiumnya lagi gitu loh. Tapi yang premium itu kan mungkin yang harga price-nya lebih besar gitu lah. Cuma kita lagi analisis juga. Kedua, kita kepingin memang punya store sendiri ya, offline store sendiri. Karena banyak beberapa yang juga bertanya, kalian ini store-nya di mana? Kalau kita lagi nggak ada pameran bingung. Kadang mereka pengen lihat ya, cara pegang langsung ya. Ya walaupun di dunia digital online juga kenceng, tapi tetap mantap pengen coba, pengen lihat itu bagus atau tidak. Di situ pengembangannya seperti itu. Terus ya pasti ya mungkin akhir tahun ini kita akan paunya sih udah dimulainya pengen show tunggal sendiri. Show tunggal sendiri lah. Jangan lupa undang ya. Pasti lah. Kan dia jalan madu ya kan. Ya karena
kita produk itu tuh biar nggak cuma kalau dipakai modal kan udah biasa. Biasa. Kayak kita modal yang maksudnya modal yang memang benar-benar pengguna user itu kan pasti akan Dipakai teman-teman ini ya. Iya. Kayak kamar kan itu udah Iya kan teman kita gitu. Jadi ternyata produk ini bisa nggak cuma di modal bagus tapi buat semua masih bisa bagus. Efeknya juga teman-teman mereka yang tahu jadinya bisa ini. Dan efeknya juga kita harus networking itu harus kencang. Tapi saya lihat di kali ini mobile banget karena sering kali kan misalnya kita kolaborasi yuk itu syuting wah kali ini seneng banget Seneng ini. banget. Aku tuh memang jujur seneng berteman, seneng bersosialisasi gitu loh. Dari teman jadi punya teman lagi kayak Kak Ruby kan aku kenal dari teman juga. Akhirnya kita jadi istrinya Kak Ruby juga jadi teman, jadi sahabat gitu loh. Itu juga jadi nggak cuma untuk berteman, cuma bisa juga kan jadi kita networking untuk kita berbisnis. Betul. Belum tentu sekarang, bisa jadi nanti, bisa 10 tahun lagi. Bisa juga temennya Kak Ruby juga yang akan jadi bisnis kita. Betul. Yang ini. Mantap. Wah, keren. Kali ini boleh share nih apa yang menjadi kunci suksesnya kalian ini atau rahasia suksesnya kalian? Yang pasti kita harus tetap semangat, tidak gampang menyerah. Terus juga kita terus berdoa dan ikhtiar ya, berusaha. Terus juga catat semua kesalahan-kesalahan, misalnya resiko-resiko itu dicatat dan kita cari solusinya. Kadang suka males kan, maksudnya aduh dia kayak gini cuma ya udahlah kita jadi kayak aku tuh kadang setiap pagi itu catat kesalahan gitu loh. Kesalahan itu kan pembelajaran kita. Kayak misalkan, oh ternyata kita harus produksi sekian, produksi tidak jadi kenapa? Oh ternyata miskomunikasi antara desainer kita dengan ini gitu kan. Oh berarti cari lagi solusinya seperti apa? Dari kesalahan. Keempat, jangan malu-malu sebagai business owner untuk keluar dari zona nyamannya. Nah, misalnya udah teman-teman kita cuma itu doang, tapi keluar dengan kita mengikuti komunitas, asosiasi. Terus yang itu akhirnya dapat link, dapat networking yang akan kesananya pasti ujung-ujungnya ke bisnis. Nah, terus tetap jangan menyerah lah gitu kan, jangan menyerah walaupun kok gue ya udah jualan produk, jadi gue nggak laku-laku ya, kenapa udah down, udah apa? Ya tetap sama. Yang terakhir adalah fokus apa, misalkan kita fokusnya passion kita tuh apa, itu dulu aja sampai orang tuh tahu tuh kita tuh siapa gitu loh. Nah dari situ gitu tinggal pengembangan atau penurunan brand atau produk yang mengikuti gitu. Wah keren banget. Wah luar biasa. Kali ini thank you so much sih udah berbagi, udah sharing insight, sharing tips-tips bisnis juga, ya kan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang penasaran sama Wow Batik tadi ya. Wow Batik. Nah, bisa cek WOU. Wow Batik. Nah, nanti bisa cek di Instagramnya. Atau e-commerce ya. E-commerce memang kita di e-commerce ya semuanya. Kita lebih ke e-commerce sih, selling yang terbesar. Ya selalu ada potensi ya, dimana harus semangat berjuang ya, cari cara. Nah ini terbukti kali ini fokus ya. Fokus dan harus keluar dari zona nyaman. Kali ini ada lagi yang ingin disampaikan? Oh ya, apa? Promo. Oh ya. Ini saya di Rafael juga ada kelas private untuk pendampingan brand untuk branding dan networking. Jadi itu ya biasanya aku pendampingannya itu cuma setahun, itu cuma beberapa kali, dan aku juga akan melihat portfolionya juga, business ownernya atau brandnya goalnya itu apa. Jadi ada private pendampingan ini. Target marketnya siapa aja nih? Business owner yang ingin lebih dikenal brandnya, lebih luas jangkauannya. Yang pasti kalau sudah terkenal, otomatis orang sudah tahu dia gitu loh. Pastinya produknya akan mengikuti gitu loh. Jadi lebih ke personal branding ownernya dulu nih gitu loh. Yang kedua juga selain business owner juga brand yang mau kita bantu untuk dikenalkan lebih luas jangkauannya. Ini hanya fashion only atau semua di bisnis ya? Bisa. Jadi lebih ke personal branding. Misalkan ada kan dia nggak tahu caranya
gue produk gue itu biar bisa nyampe ke misalkan selebriti atau selebgram, mereka nggak tahu harus Caranya. bagaimana gitu loh. Kita bisa kasih solusi bersama, belajar public speaking juga, kayak gitu. Ya itu nanti biasanya aku private branding itu nggak cuma kayak bulu jamu deh. Jadi aku tuh selalu akan bawa ke aktivitas aku untuk dia menjadi seorang teman, dan akhirnya ini. Dan menurutku alhamdulillah sudah lumayan. Lumayan yang alhamdulillah udah goalnya mereka itu sudah pada dapat semuanya. Tambah di bisnis ya. Di bisnisnya, ada salah satu brand menurut aku juga sebenarnya bisnis sudah berjalan, tapi goalnya tuh apa? Kemarin aku tanya, dia seminggu tembus karena gaun muslim ya, yang cukup pricey banget ya, harganya dari 1,5 sampai 7,5 juta. Wow. Ya pricey kan memang kita belinya tergantung mau yang seperti apa kan. Gitu. Itu tembus seminggu 1.000 pieces. Dasar. Jadi ya memang kalau belum tahu caranya, ya kita nggak tahu gitu loh. Berarti ini jadi konsultan bisnis. Ya dibilang konsultan, dibilang belum sih ya gitu lah. Tapi lebih ke mengarahkan, pendampingan, mengarahkan gitu loh. Kadang kan ada tuh ikut event A ternyata zong, ikut B zong. Aku tuh jadi ngekat. Oh event A itu nanti feedbacknya begini. Kalau event B nanti feedbacknya begini. Jadi lebih ke efisiensi. Buat yang penasaran nanti bisa cek Instagramnya. Boleh, dengan senang hati banget. Iya, aduh, sip. Ada lagi Bu? Kayaknya itu sih ya, karena banyak yang kurang paham kan. Maksudnya gue pengen terkenal kan, ada produknya bagus, tapi dari bisnis ownernya nggak tahu bagaimana kalau ketemu orang, atau jadi bagaimana meyakinkan tiba-tiba tuh orang itu pengen jadi investor kita atau kolaborasi kita gitu kan. Padahal produknya sangat bagus kan gitu. Jadi bagaimana tuh klik-kliknya ngikut event-event besar gitu loh, yang budgetnya efisiensi gitu kan. Kalau ya kecuali kalau memang budgetnya unlimited ya, bikin event besar pun pasti ya orang akan notice gitu loh. Itu pun kalau cuma notice sebenarnya cuma seminggu doang. Apakah bisnisnya berjalan? Belum. Penasaran? Kita bisa cek nanti, bisa DM aku bisa banget. Ngobrol langsung konsultasi ya. Bisa banget gitu loh. Dan aku juga memang terima murid cuma 3 bulan, cuma 1 murid. Oh. Jadi memang pendampingan per 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Hasilnya nanti. Hasilnya udah ada. Sudah ada. Ya alhamdulillah ya. Maksudnya masih dipercaya, dan memang skill pendidikan aku adalah sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Ya. Suka ngajar. Ya ada passionnya di situ sekarang. Nah ini thank you so much ya. Sama-sama Kak Ruby, sukses juga buat Kak Ruby. Makasih atas undangannya. Yes. Semoga tadi kita ngobrolnya ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua di sana. Amin. Jadi semangat buat teman-teman semua. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang penasaran. Bisa cek di Instagramnya ini. Sampai jumpa next episode. Saya ketemu di video lain. Bye. Bye.
Bring back millennials too. Jakarta City.